Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita juga masih sama ya. Butuh satu kampung untuk membesarkan satu anak. Langsung aja nih, aku mau nanya sama Profesor Dr. Muzakir. Prof, izin Prof. Kita sama-sama ya Prof, ya mungkin pernah mendengar ya Prof, izin Prof. Kita itu ibarat satu tubuh Prof. Satu sakit semua merasakan Prof. Nah pertanyaannya gini, bagaimana Islam melihat pentingnya masyarakat dalam ikut menjaga dan membesarkan anak-anak di lingkungannya Prof? Mohon penjelasannya ya Prof, silakan. Baik, terima kasih. Alangkah sangat indahnya ketika kita ingin membangun generasi Rabbani dan Qur'ani itu, di setiap lingkungan itu kita jadikan sebagai lingkungan madani. Ada istilah lingkungan madani. Apa itu lingkungan madani? Masyarakat yang hidup dalam tatanan peradaban. Misalnya, untuk kita menyelamatkan generasi-generasi bangsa itu, di lingkungan itu selalu ada kegiatan majelis ta'lim. Ada kegiatan sapa warga. Nanti dari umaroknya, ulamanya, secara berkala apakah seminggu sekali, sebulan sekali, diadakan pertemuan. Sehingga tragedi yang terjadi seperti pada raya yang tadi sudah kita lihat, itu tidak akan terulangi. Karena adanya rasa kepedulian dari seluruh elemen masyarakat. Dari umaroknya, dari ulamanya, dari orang-orang dermawannya, dan seluruh lapisan masyarakat. Kalau mereka selalu bersatu padu, pasti Allah juga akan banyak memberikan keberkahan. Alaikum bil jamaah, fa innal jamaah barokah, biasakan berjamaah. Kalau kita selalu berjamaah, maka Allah akan datangkan banyak keberkahan dari langit, bahkan dari bumi, dari segala arah. Wa iyyakum wal firqah, hindari perpecahan. Kalau umat masyarakat sudah bercerai-berai, tidak lagi saling peduli, tidak lagi saling menyayangi, tidak ada konsep cinta kemanusiaan, maka akan datanglah berbagai petaka, datang berbagai kesusahan, sebab manusia itu tidak lagi memiliki rasa dalam kehidupannya. Dan sangat berbahaya kalau manusia itu sudah lagi tidak pandai merasa. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kita ini harusnya pandai merasa atau merasa pandai? Pandai merasa. Pandai merasa, bukan merasa. Kalau pandai merasa, kita akan peduli terhadap lingkungan, terhadap masyarakat. Kalau itu kita lakukan, maka keberkahan-keberkahan pasti Allah datangkan baik dari langit, dari bumi, dan dari segala arah, karena kita selalu bersatu. Makanya dikatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin itu bagaikan satu bangunan dia Mas Soni. Jadi satu bangunan itu yashuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan. Jadi kalau tiangnya tidak kuat, maka bangunan itu akan roboh. Semuanya saling berkepentingan. Maka seperti satu bangunan, kita juga harus saling memberikan kekuatan, memberikan rasa kasih sayang, memberikan rasa kepedulian, sehingga bangunan itu akan berdiri dengan sangat kokoh. Mungkin sebenarnya elemen masyarakatnya udah ada kali ya Prof, tapi mungkin ya yang belum adalah untuk bersatu, merasakan dan berjamaah melakukan itu semua gitu kali ya Prof ya. Ya, jadi membangun kebersamaan, hidup secara berjamaah, itulah tatanan masyarakat madani. Masya Allah. Membangun cinta dalam kebersamaan. Tepuk tangannya dong untuk Profesor Dr. Muzakir. Terima kasih untuk penjelasannya indah sekali Prof. Kembali duduk silakan, terima kasih untuk waktunya. Jamaah! Kita lanjutkan lagi ya. Mungkin ada yang pernah merasakan atau pernah bilang kayak gini atau pernah dengar juga nih. Ah itu kan bukan anak saya, ngapain ikut campur gitu kan. Pernah dengar kayak gitu? Pasti ya. Padahal anak-anak itu tumbuh dari lingkungan terdekat kita. Nah sebenarnya bagaimana nih peran masyarakat dalam mendidik anak menurut Islam? Yuk kita dengarkan tausiah dari Habib Nabil. Silakan Habib. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya.
izin yang terhormat Prof. Ustazuna Maulana, Ustazuna Syam, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di studio maupun juga di seluruh Indonesia yang menonton Islam itu indah. Jadi ada pertanyaan dari banyak mungkin yang kita dengar, itu kan bukan anak saya, ya. Kalau bahasa ini apa peduli saya, gitu ya. Apa benar dalam Islam seperti itu? Ada satu hadis ya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dikatakan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, ya, fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa kalau siapapun, kata siapapun menunjukkan tidak ada batasan nih, tetangga, teman, keluarga, orang tua, siapapun melihat kemungkaran maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan hati, tapi itu adalah adhaful iman, itu adalah iman yang paling rendah. Nah, saya berikan contoh kecil saja. Kita lewat di satu tempat, lalu kemudian ada anak yang sedang memaki-maki orang tuanya, misalnya karena dia marah dan sebagainya, terus dia bicara kotor sama orang tua. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita mencegah, ya. Saya mengalami seperti itu, tapi mencegahnya harus dengan cara yang halus, yang sayang, yang lembut, ya. Saya kadang melewati ada yang lagi marah sama orang tuanya, anak kecil. Saya bilang, jangan gitu ya sayang, ya. Kan kalau kita yang negor orang lain, si anak itu akan lebih respect gitu ya, lebih respon, terus dia diam. Dan kita dapat pahala dari itu, ya. Jadi jangan kemudian menganggap itu tugas orang tuanya, itu tugas saudaranya. Tidak demikian dalam Islam. Yang kedua, dalam hadis Nabi dikatakan almar'u ma'adini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Ya, kata baginda Rasul SAW, seorang itu tergantung agama teman-teman dekatnya. Maka hendaknya perhatikan teman dekatnya. Pernah enggak kita, Bapak Ibu sekalian, anak kita main, ya di rumah sudah dikatakan enggak boleh kita ngomong kotor dan sebagainya. Tiba-tiba dia habis main pulang, dia mungkin bicara kotor sama kita di rumah. Ya apa gitu dia ucapkan. Kenapa? Ternyata pengaruh teman-temannya. Maka hendaknya perhatikan, ya lingkungan itu penting. Semua berkewajiban menjaga itu, termasuk pemerintah. Ya dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin masyarakat itu adalah pelayan mereka, bukan pemimpin itu yang duduk-duduk diam aja. Kalau sudah viral baru diurus, tidak, ya. Justru harus perhatian, harus ngurusin, turun, melayani. Dengan semua itu, ya, masyarakatnya yang care, kemudian teman-temannya yang baik, pemimpinnya juga yang bijak, maka itu semua akan membuat keberkahan kepada siapa? Lingkungan, keluarga, bahkan masyarakat juga masuk bangsa dan negara. Enggak kan sebenarnya buat bangsa kita sendiri gitu ya, Bib. Ya, bukan yang lain. Bukan yang lain, ya Allah. Semoga dengan dengar tausiah dari guru-guru kita, semoga kita punya semangat bersatu ya, Bib ya. Amin ya rabbal alamin. Menjaga, Masya Allah. Terima kasih Habib Nabil. Sama-sama. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Semangat semuanya ya. Semangat demi bangsa kita, demi diri kita dan orang-orang yang kita sayang ya. Oke jamaah, ada yang mau curhat lagi demi dirinya juga, demi orang yang disayang juga kayaknya nih. Jadi kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Langsung aja yang mau curhat boleh angkat tangannya. Curhat ya Ibu. Oh Ibu ini, aku boleh pinjam mic-nya nggak? Ini aku ke sebelah sini dulu deh. Ibu boleh curhat? Oke ikut saya yuk sini. Permisi ya Bib. Coba kasih salam dulu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia dari Majelis Taklim Al-Hidayah Banjarwangi Garut. Oke, tepuk tangannya untuk Ibu Lia. Izin Ustadz Syam, izin Ustadz Maulana, mau curhat nih. Silakan. Gini ya, saya kan udah 5 tahun, mau 5 tahun, mau 6 tahun udah ditinggal suami meninggal. 7 tahun. Oh, cie. Maksudnya pas gitu. 6 tahun sama 7 tahun. Mau ke 6 tahun. Nah mungkin udah lama, jadi saya itu udah nyaman gitu sendiri gitu ya. Ya udah nyaman. Sama. Udah nyaman sendiri. Tapi kan nyamannya sendiri. Ya, terus setiap
habis sholat setiap malam berdoa ya, semoga saya minta ke Allah nggak diberikan jodoh lagi gitu. Ya mungkin karena terlalu udah nyaman ya. Gitu. Jadi kalau nanti kepikiran kalau nikah lagi beda lagi. Sifat segala macam itu. Saya udah enak sendiri, udah nyaman gitu. Senyaman apa sih? Nyaman banget. Wah. Maksudnya ya, bukan nyaman karena ditinggal suami, bukan. Oh iya, maksudnya nyaman udah pengen sendiri aja gitu ya. Nah mau bertanya apakah salah atau dosa saya kalau saya tiap malam minta sama Allah kalau saya tidak mau dikasih jodoh lagi. Begitu Ustadz. Waduh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah nggak? Udah nyaman ibunya. Gak mau nikah lagi katanya nggak mau. Kalau nyamannya berarti semakin dekat hubungannya sama Allah, maka tidak berdosa berdoa begitu. Alhamdulillah. Kalau nyamannya yang berarti saya kalau tidak punya suami saya lebih fokus tahajud, silahkan berdoa begitu. Kalau nyamannya tidak mau berjodoh lagi karena kalau saya tidak punya jodoh lagi, tidak nikah lagi, saya fokus ngurusin anak-anak, saya fokus ibadah, semakin mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan. Karena ada contohnya, Robiatul Adawiyah demikian, kemudian Sayyidatina Maryam juga sendirian tapi dekat sama Allah, yang tidak boleh berdoa seperti itu, tidak mau menikah tapi pacarnya banyak. Ya Allah. Tidak pernah ngeblok diri dari sosmed. Oh ternyata nyamannya karena apa? Karena saya bebas berdandan di sosmed. Ya Allah. Karena saya bebas untuk tebar pesona di mana-mana. Oh ini berdosa dia berdoa begitu. Ternyata dia tidak mau menikah karena mau bebas di luar. Oh ini berdosa berdoa begitu. Tapi kalau dia ternyata nyaman yang dimaksud adalah semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dan tetap mau ketemu suaminya lagi di surga, maka tidak ada dosa bagi ibu. Oke, Ustadz Maulana. Pasti jawaban saya ditungguin ya. Habib Nabil aja nungguin Ustaz. Emang boleh senyaman itu? Nah, gini, beda laki-laki, beda perempuan. Oh, ini beda nih. Kalau perempuan aman, laki-laki yang tidak aman. Oh. Karena perempuan itu dinikahi. Ya. Laki-laki itu dinikahi. Jadi Ustadz merasa nggak aman sekarang? Terus Ustadz. Karena kenapa? Ya. Ada namanya takdir. Ya. Ada 3 yang tidak bisa kita tolak. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. Coba diulang. Rezeki, jodoh, ajal. Sekali lagi. Rezeki, jodoh, ajal. Maka seorang perempuan aman. Apalagi sudah punya suami yang meninggal. Nanti insya Allah ketemu di surga. Amin, amin. Tapi ibu nggak begini modelnya. Gimana? Tambah cantik lagi gitu. Iya, amin. Kalau nenek-nenek masuk surga, kasihan suaminya. Ibu jadi muda lagi. Amin. Enggak nenek-nenek nih. Jamaah. Maka seorang wanita boleh berkata begitu. Takutnya nanti tidak ketemu sama suami. Takutnya nanti anaknya tidak terurus. Tapi kalau laki-laki nggak boleh. Harus. Jadi kapan? Nyata ini yang ditungguin Habib Nabil dari tadi. Itu ya. Ya Allah. Ibu terjawab, Bu? Alhamdulillah terjawab. Kalau saya gini. Apa? Saya tidak menutup jodoh kalau ada jodoh. Gitu aja. Amin. Kita aminkan sama-sama. Saya tetap fokus mendidik Anak, karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Iya, Masya Allah. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Ternyata itu tujuannya ya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Baik, aku pilih deh yang mau curhat siapa ya. Ibu mau curhat? Oke, ibu ikut saya sini. Ayo, silakan Bu, kasih salam. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari MT Miftahul Huda Cirwas Serang Banten. Tepuk tangannya dong. Habib izin Habib curhat sama Ustadz Baik, Jam. Oke. Mau curhat ya Habib? Oh iya baik. Ya. Silakan Ustaz. Nyaman juga enggak? Nggak. Nyaman sih nyaman, alhamdulillah udah nyaman. Udah nyaman, alhamdulillah. Ini Habib mau nanya, gimana Baik. caranya
menghilangkan rasa dendam biar kita itu ngerasa nyaman gitu loh. Kayak pada butuh kenyamanan semua. Ini dendam biar nyaman maksudnya gimana? Soalnya kan kita kalau dendam itu apalagi kalau ngeliat orangnya kayaknya gedek aja gitu. Allahu Akbar. Gimana caranya Habib biar kita itu bener-bener bisa ngilangin rasa dendamnya itu gitu. Dendam sama siapa? Ya sama ya ada tetangga, ada saudara, ada suami, anak juga semua kayaknya adalah rasa dendam gitu. Ngilangin dendamnya gimana Bib biar nyaman katanya Bib. Iya, iya. Baik Ibu dan juga mungkin para pemirsa yang mengalami hal yang sama. Ada ayat di Quran itu yang indah sekali ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wal kadhiminal ghaidh. Orang yang suka nahan marahnya. Kemudian bukan hanya nahan marah ya. Wal afina 'anil nas. Orang yang suka maafin orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat baik. Saya Ibu ketika ada salah seorang terdekat saya duluan wafat, yang saya pertama lakukan adalah apa? Ya Allah, saya maafkan semua orang yang pernah berbuat tidak baik sama saya. Saya takut pulang ke akhirat, saya membawa dosa orang lain. Mudah-mudahan kita semua mampu memaafkan semuanya. Amin. Ustaz Syam. Ibu ada dosa, Bu? Ibu punya dosa nggak, Bu? Pasti ada. Pasti ada. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Allah itu menjanjikan ampunan bagi orang yang mampu memaafkan orang lain. Kalau pengen diampuni sama Allah, maafkan manusia yang lain. Masya Allah, terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Prof terima kasih sudah datang, Masya Allah. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Bu, terima kasih ya.